Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana alias dengan NPM 0371190008. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar untuk mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Supaya tujuan dari pembelajaran tercapai, maka seorang guru harus menguasai 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini penting untuk dikuasai guru supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai, sehingga peserta didik dapat menguasai dan mendapatkan materi yang disampaikan oleh guru. 8 keterampilan tersebut diantaranya adalah keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengelola kelas. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memiliki peranan penting. Sebab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menimbulkan dampak positif untuk peserta didik, terutama dalam mata pelajaran PKN. Karena dengan banyaknya munculnya pertanyaan-pertanyaan, maka peserta didik akan lebih mudah memahami materi. Selanjutnya, ada dasar-dasar dalam bertanya. Yang pertama, pertanyaan harus jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, guru harus memberikan informasi yang cukup untuk peserta didik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang ketiga, pertanyaan harus terfokus pada materi yang sedang dibahas. Yang keempat, guru harus memberikan respon yang ramah kepada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta didik. Hal ini supaya peserta didik tidak takut dalam bertanya. Yang selanjutnya, guru harus bisa menuntun peserta didik untuk melontarkan pertanyaan dan juga untuk menjawab pertanyaannya. Yang kedua, ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan merupakan respon terhadap tingkah laku peserta didik yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya tingkah laku tersebut. Atau keterampilan memberi penguatan juga bisa disebut dengan memberikan penghargaan atau reward. Ada dua jenis penguatan yang dapat diberikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah penguatan verbal, yaitu penguatan yang berupa kata-kata seperti pujian. Yang kedua adalah penguatan nonverbal, yaitu penguatan berupa tingkah laku, misalnya seperti memberikan mimik wajah yang seakan-akan menggambarkan bahwa si guru ini sangat bangga kepada siswanya. Yang ketiga adalah keterampilan variasi. Keterampilan variasi ini bertujuan supaya peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan ketika melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas. Ada 3 variasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang pertama ada variasi cara mengajar. Guru tidak hanya harus menggunakan satu dan monoton cara mengajar saja, tetapi harus menggunakan variasi cara mengajar supaya peserta didik tidak jenuh dalam kelas. Yang kedua, guru bisa melakukan variasi alat dan media pembelajaran. Hal ini untuk menarik simpati peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada variasi pola interaksi antara peserta didik dengan guru. Jadi, dalam pembelajaran adanya variasi peserta didik dengan guru harus bervariasi supaya peserta didik dapat menikmati jalannya proses pembelajaran. Yang kelima adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan penting dikuasai oleh guru karena tidak semua peserta didik dapat menggali pengetahuannya sendiri melalui buku atau internet. Untuk itu, maka guru harus bisa menjelaskan materinya dengan baik supaya dapat diserap oleh peserta didik. Keterampilan menjelaskan juga bertujuan supaya guru tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan saja, tetapi juga melatih peserta didik dalam proses dan teknik berpikir. Yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran yaitu guru harus bisa menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik terfokus pada guru untuk memulai pembelajaran. Dalam membuka pembelajaran juga, guru harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Guru juga menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan hari itu, serta menyinggung tentang pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu.
Sedangkan menutup pembelajaran yaitu guru bisa memberikan refleksi kepada peserta didik, merangkum materi yang telah disampaikannya dan juga menyimpulkannya kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi. Yang keenam, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di antaranya adalah guru mampu memusatkan peserta didik pada topik atau masalah diskusi. Guru harus bisa menjelaskan permasalahan atau topik yang akan didiskusikan dengan baik. Guru juga harus menganalisa setiap kelompok-kelompok kecil yang sudah terbentuk di dalam kelas. Guru juga harus menganalisa pendapat-pendapat dari setiap peserta didik. Kemudian, guru harus bisa menjelaskan atau meluruskan dari hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan. Setelah itu, guru baru bisa menutup diskusi dengan memberikan kesimpulan tentang permasalahan yang telah didiskusikan. Yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Dalam hal ini, guru harus bisa mengendalikan dan mengelola kelasnya supaya pembelajaran tetap berjalan kondusif. Guru harus bisa menegur anak-anak yang bermasalah dan kembali mengkondusifkan kelasnya. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tetapi tetap kondusif. Dalam arti lain, guru harus bisa mengendalikan seluruh anak didiknya sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, itu adalah 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melakukan pembelajaran dalam kelas, khususnya untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan umumnya untuk seluruh pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.